Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ke-27 tentang keutamaan silaturahim. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, silaturahim itu adalah gabungan dari berapa kata? Dua. Silatu dengan rahim. Apa artinya silatu? Menyambung. Rahim, kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Baik, kita dengarkan hadis nomor 53 yang ada di halaman 74 sampai 75. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari seorang sahabat namanya Abdurrahman, lengkapnya Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Annahu sami'a Rasulullah SAW, bahwa pada suatu saat Abdurrahman pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis Qudsi. Hadis apa? Qudsi. Apa kata Allah? Ana ar-Rahman. Ana ar-Rahman. Akulah ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu dari Asmaul Husna. Biasanya diterjemahkan Maha Pengasih. Akulah Sang Maha Pengasih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku pula yang menciptakan rahim. Silatu rahim. Akulah yang menciptakan rahim. Akulah yang menciptakan adanya kekerabatan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berarti kalau Allah menciptakan ada maksudnya atau tidak? Ada. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu tanpa maksud. Tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu tanpa tujuan, tanpa hikmah. Maka Allah katakan, akulah Ar-Rahman, dan aku pula yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku namai rahim ini, aku ambil dari namaku. Apa namanya Allah tadi? Ar-Rahman. Apa yang pesan yang ingin disampaikan di sini? Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa rahim adalah sesuatu yang istimewa. Karena namanya diambil dari nama yang istimewa, yaitu namanya Allah. Setiap nama Allah itu istimewa, dan setiap yang diambil dari nama itu juga istimewa. Maka rahim, kekerabatan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya kasih satu contoh kecil aja. Bagi yang pernah merantau dan jauh dari keluarga, bagi yang pernah merantau dan jauh dari keluarga, enak mana hidup dengan keluarga atau hidup jauh dari keluarga? Lebih enak hidup dekat dengan keluarga. Apalagi seandainya lingkungannya ini adalah lingkungan yang gak kenal satu sama lainnya. Anda sudah punya anak kecil, suatu saat harus ninggal anak, pusing? Pusing. Ninggal kemana? Ke rumah sakit misalnya. Suami istri, istrinya sakit, harus diopnam di rumah sakit. Masa
nggak ada yang nunggoni. Yang nunggoni siapa? Suaminya. Anaknya yang masih kecil mau dikemanain? Ikut nunggu? Nggak boleh rumah sakit. Batas usia minimal anak ikut nunggu usia berapa? 12, 13, 15. Anak masih 3 tahun dibawa ke rumah sakit. Bahaya. Terus mau dititipin ke siapa? Kalau misalnya kita hidup di samping siapa? Kerabat-kerabat kita. Depan kakak, belakang adik, sebelah sana adalah paman, sebelah sini bibi. Se-RT, satu apa? Keluarga semuanya. Tunggal? Ya macam-macam. Ada yang tunggal kakek, ada yang tunggal buyut, ada yang tunggal canggah. Enak kita titipin dan tenang kita. Coba sekarang kalau misalnya kita hidup di sebuah tempat yang kita jauh dari keluarga kita, dari rahim kita, bingung kita. Titipin siapa ya? Titipin tetangga, jangan-jangan dijual. Ya. Mau titipin penitipan anak juga, duitnya dari mana? Sudah pusing mikirin biaya untuk rumah sakit, masih mikirin biaya untuk bayar tempat penitipan anak. Coba sekarang kita dekat dengan kerabat kita, dengan rahim kita, kita bisa titipkan dan nggak ada kemudian nota tagihan. Kan pernah jenengan nitipin anak ke tetangga, ke kakak, ke adik, besoknya ada apa? Selip apa? Tagihan kemarin anakmu makan ini, minum ini tagihannya. Nggak ada. Rahim, kekerabatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa. Tapi sayangnya seistimewa itu rahim, ternyata masih ada orang yang menyia-nyiakannya. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Faman wasalaha wasaltuhu. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk menjaga hubungan kekerabatan itu dengan memberikan jaminan, memberikan iming-iming. Barang siapa yang menyambung rahim yang aku ciptakan itu, menyambung hubungan silaturahim dengan saudara-saudaranya, maka aku akan sambung dia. Disambung apanya? Semuanya. Disambung rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla, disambung ketenangan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, akan disambung ketenangan batinnya, hidayahnya, penjagaannya, rizkinya, umurnya akan disambung oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang rajin nyambung silaturahim umurnya panjang. Sebagai bentuk balasan dari Allah Azza wa Jalla karena dia sudah menyambung sesuatu yang istimewa yang Allah ciptakan. Kebalikannya apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa man qata'aha batattuhu. Dan siapa yang memutus silaturahim, aku akan putus dia. Diputus pacar santai. Ngapain? Tinggal nyari apa? Pacar lain. Nyari istri bukan nyari pacar. Ya. Diputus sama mertua gimana? Cari mertua lain. Ya. Di PHK cari perusahaan lain. Apalagi diputus sama nggak diterima daftar di universitas, cari universitas lain. Tapi diputus sama Allah. Allah yang mutus. Mau kemana kita? Tempat tinggal kita itu di bumi. Kalau kita diputus sama Allah mau pindah kemana? Mars, Pluto, mana lagi? Bulan. Mau kemana kita? Diputus sama Allah Azza wa Jalla. Diputus apanya? Rahmatnya diputus sama Allah. Rizkinya diputus sama Allah. Ketenangan hatinya diputus sama Allah. Hidayahnya diputus sama Allah Azza wa Jalla. Serem loh. Jadi jangan gampang-gampang memutus silaturahim. Ya tapi kan dia duluan Ustaz yang putus. Loh kemarin baru kita bahas. Apa kita bahas kemarin? Kalau kita diputus sama orang terus kita mau nyambung, maka yang beruntung kita, yang rugi dia. Kemarin sudah kita sampaikan, silaturahim itu bukan take and give. Silaturahim itu adalah memberi, bukan mengharap, bukan. Ya, silaturahim adalah bersabar,
berbuat kebaikan kepada saudara kita walaupun saudara kita memutuskan dan berbuat jahat kepada kita. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjaga silaturahim. Esok insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang sama biidznillah azza wajalla. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.